Assalamualaikum. Ketemu lagi sama April di vlog kesayangan kita bersama di Aprilia De Lestari. Nah, sekarang April lagi menuju ke Karoseri Tentrem buat apa ya, ngevlog bareng sama owner dari PT Tentrem Sejahtera Karoseri. Insya Allah benar nama PT-nya. Nanti kita konfirmasi lagi. Dan kali ini kenapa ke Tentrem? Karena memang yang kenal yang kenal orang dalam itu Tentrem. Terus Akas Green sendiri udah pernah bikin di Karoseri Tentrem. Nah, kenapa sih vlog-vlog April akhir-akhir ini membahas tentang perusahaan karoseri? Karena karoseri sendiri ini buat April masih berhubungan erat dengan transportasi bis alias dengan bis. Karena apa? Kalau nggak ada karoseri nggak bisa jadi bis. Dan ternyata masih banyak juga di masyarakat umum yang belum tahu tentang karoseri. Apa sih karoseri? Sebenarnya karoseri sendiri itu dari bahasa Belanda. Karoseri, C-A-R-R-O-S-S-E-R-I-E kalau nggak salah ejaannya kayak gitu. Nah, di situ artinya kalau secara baku karoseri itu adalah rumah-rumah yang dibangun di atas sasis atau rangka mobil, atau yang sasis khusus gitu, khusus untuk bis atau untuk truk seperti itu. Nah, untuk lengkapnya lagi, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai di skip seperti biasa. Jadi biar infonya itu akurat, kalian lanjut aja tonton ya di vlog Aprilia De Lestari. Happy watching. April Akas Green. Pak Yohan. April Akas Green. Iya, mau ketemu Pak Yohan. Mau ketemu siapa? April. Iya. Bu April Akas Green mau ketemu siapa? Dipikir kerja situ. Nah guys, kita udah nyampe di Karoseri Tentrem. So guys, aku udah nyampe di Karoseri Tentrem. Pak Yohan masih ngobrol. Halo Pak. Jadi sekarang aku posisi udah masuk nih. Wow, base-nya masih banyak, tapi lumayan sih. Dan guys, aku mau info aja. Ini sekarang aku pakai kaos dari official ayonaikbis.com. Buat kalian yang mau order, ini keren banget kaosnya. Ya, buat kalian yang mau order langsung aja. Nanti aku tagin Instagramnya di bawah ini. Langsung aja order di Mas Jeffrey di @ayonaikbis.com. Oke? Let's go, kita lanjut dulu ya. Aku bakalan ngobrol-ngobrol dulu, abis itu aku bakalan wawancara Pak Yohan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Mana Paknya sehat? Oh, tahes. Bentar ya. Lanjut. Oke. Udah, guys. Kalian udah lihat kan di sini ada beberapa bis. Nanti kita bakalan tanya nasib dari bis ini selama pandemik gimana. Terus di sana juga banyak sasis. Nanti aku bakalan tanya Pak Yohan juga nasib sasis-sasisnya gimana. Oke, let's go. Ya. Woi, di sini ada bis baju. Nah, Pak Yohan mau ngajak kita ngobrol-ngobrol di sebelah sana. Wah, ini masih ada sasis baru nih guys. Ini bakalan seru banget sih. Jadi ini intinya singkat cerita sebelum ada wawancara. Aku langsung mau dikasih lihat sesuatu yang berbeda. Boleh tak rekam nggak Pak? Boleh ya. Nih. Ayo guys, aku bakalan ajak kalian ngelihat dalamnya.
Karoseri Tentrem. Kita hari ini ada tes antigen. Jadi kita rutin minimal 2 minggu sekali. Minimal nanti anak-anak juga bergilir terus. Memang tidak semuanya dapat, tapi yang pokoknya yang banyak hubungannya sama luar, banyak hubungan sama tamu, pasti kita antigen terus. Pasti ada tes ya? Ya. Berarti ini aku dites nggak, Pak? Mau? Loh, aku sih ayo aja. Oh ya guys, sebelum aku mulai vlog sama Pak Tatang, bapaknya Pak Yohan. Jadi aku perkenalkan dulu, beliau adalah Pak Yohan. Selamat siang, salam kenal. Ini live ini? Loh, enggak, ini enggak, kan buat itu Pak. Buat itu, jadi di sini. Jadi ada edit, don't worry. Pak Yohan ini siapa nih? Banyak mungkin sebagian lah belum kenal. Saya generasi kedua di Karoseri Tentrem. Jadi Karoseri Tentrem dimulai dari bapak saya. Saya yang sekarang melanjutkan tongkat estafet secara lapangannya. Tapi kalau bapak saya pasti tentunya masih aktif sehari-hari sebagai penasihat yang kita tuakan, sepuh yang kita tuakan, dan yang mengontrol secara garis besar dan strategi perusahaan. Tapi kalau lapangannya, operasional kebanyakan sudah ke saya. Berarti Pak Yohan ini generasi kedua dan di operasional. Berarti dir operasional ya? Dir op. Oke guys, bentar lagi kita lanjut lagi. Aku bakalan ngecek dulu. Di sini ada rutinitas untuk swab antigen, untuk dites ya Pak ya, supaya semuanya aman. Mungkin aku bakalan dites. Let's go. Aku buka, nggak apa-apa ya? Ya, kan sudah bisa. Iya, sudah dong. Aku itu swab antigen Pak, seminggu sekali. Seminggu sekali. Seminggu sekali karena aku masih banyak traveling, aku masih ketemu banyak orang. Jadi at least seminggu sekali karena aku juga masih ketemu mama. Tetap harus jaga-jaga. Jadi kalau di sini juga intinya kan jangan sampai tamu kesini merasa nggak aman. Betul. Jangan sampai saya pun di sini keluarga besar Tentrem Jadi, tertular juga dari luar. Dari luar. Makanya kita sama-sama jaga. Betul, harus. Nah, jadi kan makanya kan kita kenapa kok ada antigen rutin. Terus setelah itu kan kita juga fokus biar teman-teman juga selainnya aman tuh bagaimana caranya. Benar. Memang secara ya gimana ya, beberapa memang menanyakan sebenarnya corona ini kita menyikapinya gimana. Ada juga kita awal-awal dulu sempat satu divisi kena semua, marketing pernah kena semua. Sempat. Tapi ya dari situ juga kita juga selalu jaga, dalam arti yang sakit langsung kita karantina, semua gizi, semua makanan minuman juga kita siapkan, obat vitamin kita siapkan. Jadi dari situ intinya kan jangan sampai menular ke teman-teman yang lain. Terus yang kedua, mereka pun juga cepat sembuh, cepat pulih, swabnya negatif, sehingga bisa balik pulih kerja lagi. Zaman-zaman PCR masih 2,7 juta, saya pernah satu klaster di sini. 2,7 juta, aku yang 3,5 aja pernah kok, saking parnoknya. Iya. Kita 2,7. Tapi sekarang ya puji Tuhan ya, maksudnya Kak Sri ya dibilang alhamdulillah puji Tuhan udah semuanya menjadi murah, tapi angkanya juga masih naik terus. Ya mudah-mudahan lah. Nah, sekarang kan yang paling penting kan adalah secara kesehatan itu pasti nomor satu. Betul. Sehat dulu baru kerja. Betul. Sehat nggak cuma kita tok, tapi sehat juga dari keluarga kita. Betul. Kalau kita sakit, kita nggak bisa kerja. Keluarga kita sakit, kita mau kerja juga kepikiran. Jadi dari situ kan otomatis kitanya sehat, keluarga kita sehat, maka kita kerja pun tenang. Betul. Gitu. Ya. Backlight nggak? Nggak. Ini spesial aku ke Tentrem, ketemu langsung sama Pak Tatang. Pelan biasanya juga udah ketemu ya, Pak ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Tatang ini tadi yang aku sebut
bapaknya Pak Yohan, pendiri pertama dari PT Tentrem Sejahtera Karoseri. Berarti bener ya? Tentrem Sejahtera Karoseri. Guys, aku canggih, sudah tahu. Jadi sebelum wawancara itu harus meresearch siapa yang harus kita wawancara, siapa yang mau tak wawancara gitu. Monggo dilanjutkan kalau sibuk. Nanti kita nyambung lagi. Makasih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi aku sudah memberikan sedikit cuplikan setelah opening, sudah diajak muter sedikit. Tapi untuk yang jelasnya, pengen tahu dapur-dapurnya, kalau diperbolehkan nanti Pak, habis ngobrol-ngobrol, aku pengen muter sedikit ke dapur di belakang, gitu ya guys. Jadi aku sudah sama Pak Yohan nih. Tadi juga udah aku kenalin kalau Pak Yohan adalah penerus di generasi kedua. Dari Karoseri Tentrem. Nah, sekarang kan masih banyak nih pemahaman masyarakat umum tentang karoseri sendiri itu masih minim Pak. Jadi aku sendiri kalau ketemu temanku yang nggak di bidang transportasi itu selalu nanya, apa sih Beb karoseri itu? Nah kemarin aku sudah sempat ke salah satu karoseri di Malang juga, tapi aku belum sempat menjelaskan karoseri itu apa sih sebenarnya. Mungkin dari Pak Yohan sendiri bisa ngasih penjelasan apa sih arti dari karoseri itu sendiri. Monggo Pak. Oke. Kalau karoseri itu kan tentunya tempat di mana bak-baknya karoseri dibikin. Jadi bak-baknya mobil ini dibikin di karoseri. Nah, bak-baknya sendiri itu kan ada yang truk, ada yang baknya truk. Kalau sasisnya bus, ya baknya jadi bus. Jadi sebenarnya kan karoseri itu tempat di mana mungkin kalau bisa kalau kita secara gamblang membahasakannya sebenarnya sebagai kayak bengkel gitu ya. Bengkel di mana baknya dibikin. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman, tuntutan zaman, karoseri ini kan harus berbenah. Kualitas nomor satu, safety nomor satu juga. Sama pentingnya wis, kualitas sama safety. Nah dari situ otomatis kan kita pun berkembang. Bagaimana caranya kita nggak lagi yang dulunya cara manual yang dikenteng, tapi sekarang kita mulai ke manufaktur. Jadilah terbitlah kata-kata industri karoseri pembuatan rumah-rumah kendaraan roda 4, roda 6, roda 8 seperti itu. Itu jadi sasis yang memang ditentukan. Jadi sasisnya mau sasis truk ya harus jadi truk, sasis bus ya jadi bus. Nggak boleh sasis truk jadi bus, jadi sasis bus jadi truk, itu nggak boleh. Oke, jadi kurang lebih penjelasan tentang karoseri udah melingkupi tadi seperti yang Pak Yohan jelaskan guys. Tapi beda lagi dengan komponen-komponen lain seperti sasis dan mesin ya Pak ya. Nah itu kan sebenarnya didatangkan dari pabrik APM. Jadi apa otomotif sih ya? APM? Dari kan saya menyebut APM. APM kan agen pemegang merek. Agen pemegang merek kalau di kendaraan bus berarti kan ada kayak seperti Mercedes-Benz, Hino, Scania, Volvo, terus seperti kayak Dragon, BYD dan lain-lain. Nah dari situ kita kan pasti bekerja sama dengan mereka yang menyediakan sasisnya. Sasis itu apa sih? Sasis itu kan jadi landasan dasar yang ada drivernya di depan, pakai jaket, pakai helm, yang mesinnya di belakang. Itu belum ada rumahnya. Nah setelah itu karoseri lah yang membangun rumahnya ini untuk menjadi sebuah bus utuh. Kalau di bidang kita, Tentrem kan kita membangunnya bisanya kan kita bangun bus. Nah jadi bus utuh sampai dia memang benar-benar memenuhi persyaratan regulasi yang ada. Jadilah kita jadi satu bus utuh yang kita daftarkan ulang ke pemerintah dan ke APM. Oke. Nah, berarti kan itu sudah ada balik lagi, mungkin agak lebih maju, cepat ini. Aku mau nanya tentang standarisasi tadi. Nah, untuk legalitasnya dari karoseri Tentrem sendiri ini dari tahun berapa sampai dapat standarisasi sertifikat untuk karoseri? Jadi kan kita bermula dari tahun 83, di mana 83 itu kita juga bermula dari ada kendaraan kurang bagus kita perbaiki, usaha apa kita perbaiki, jadi dari bengkel teter perbaikan. Lama-lama dengan berkembangnya zaman kita mulai bikin baru satu karoseri bus utuh. Lama-lama dengan berkembangnya zaman kita mulailah menjual karoseri ini ke umum. Nah, tidak lepas kita juga harus menaati peraturan yang ada dari pemerintah sebagai regulator, dan juga kita juga bernaung di bawah Askarindo sebagai asosiasi karoseri dari Indonesia ini kan. Jadi kita harus istilahnya kalau kita bikin bus, ya busnya pun harus layak untuk berjalan di jalan Indonesia.
Nah, maka peraturan-peraturan dari seperti kayak sekarang ada namanya PP 55 tahun 2012, kita harus benar-benar mengikuti itu. Askarindo, kalau kita ada problem apa, kita selalu diskusi dengan mereka. Terus kalau ada peraturan baru kita bedah bareng. Itu mereka memang wadah untuk kita bisa benar-benar sharing. Kita ada masalah apa, mereka juga punya solusi apa, dan menyampaikan ke pemerintah sebagai masukan-masukan untuk pemerintah. Oke. So guys, sebelum kita lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, aku mau break untuk minum dulu, ya? Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Oke, Pak Yohan, aku mau lanjut lagi nih. Banyak banget yang penasaran tentang karoseri Tentrem dari awal mula berdirinya, terus sejarah pendiri awalnya dari tahun berapa, terus wilayah operasinya sendiri itu melingkupi di mana aja. Jadi sebenarnya bukan karoseri dulu ya. Jadi yang terbentuk dulu itu adalah PO Tentremnya. Jadi PO Tentrem itu kan dari dulu kan melayani Malang Surabaya gitu kan. Itu kurang lebih tahun 1982-an. Nah, setelah berjalan, setahun kemudian mulailah unit ini harus di-repair dikit-dikit, dicat dikit-dikit, jelas dikit-dikit. Nah, itulah sebenarnya cikal bakal dari karoseri Tentrem ini. Nah, dari situ tahun 93 berkembang yang pencetus dulu dari PO Tentrem ini kan bapak saya, Bapak Tatang Wahyudi. Jadi beliau yang memang pendiri dari Tentrem ini. Nah, dari situ kita mulai dengan berjalan waktu, PO-nya jalan, bengkel karoseri juga jalan, sampai kurang lebih di tahun 90-an itu jadi titik baliknya, di mana waktu itu ada kasus Lapindo. Malang Surabaya putus. Nah, dari situ kita juga berpikir, wah ini kalau kita nggak segera inovasi, nggak segera kita cari solusi lain ya jadi masalah juga nih. Akhirnya dengan berjalan waktu kita lebih banyak fokus di karoserinya. Akhirnya PO Tentrem yang melayani Malang Surabaya dengan bengkel karoseri ini kita pecah, PT-nya sendiri-sendiri. Yang di sini adalah PT Tentrem Sejahtera, yang di sebelah ini utara itu namanya PT Tentrem Inti Sejahtera. Nah, dari situ otomatis kita sudah menjadi entitas yang sendiri-sendiri berbeda. PT Tentrem Sejahtera hanya fokus di karoseri saja. PT Tentrem Inti Sejahtera dia adalah melayani jasa angkutan Malang Surabaya, Malang Blitar, seperti itu. Terus untuk yang untuk bisnya sendiri, ini kan antar kota ya Pak ya? Antar kota dalam provinsi. Ya, AKDP ya berarti ya? Nggak ada akap ya? Nggak ada, jadi memang spesial dari dulu cuman AKDP? Cuman AKDP. Nah, yang mengelola ini siapa Pak? Yang mengelola karena ini memang juga sudah manajemen terpisah. Yang mengelola kebetulan tetap masih dari saudara sendiri, ada kakak ipar saya, sama ada om saya yang memang dari dulu udah menangani ini. Untuk angkutan daratnya? Ya. Oke, berarti emang sudah ini ya, manajemennya masing-masing ya, sudah jelas ya. Dan passionnya Pak Yohan memang diharuskan di sini atau memang passion? Nah, kalau itu ngomongnya ya tentunya itu mandat dari orang tua ya. Jadi pokoknya kamu nanti harus belajar yang rajin biar bisa meneruskan apa yang sudah dicetuskan ini. Soalnya kan gimana kan juga namanya usaha orang tua ini kan juga sayang kalau nggak dilanjutkan. Nah, itu juga makanya kan dari awal pokoknya kamu harus belajar, kamu harus bisa belajar dari teknis, dari manajemen, dari akuntansi, dari pergudangan. Itu kan semua, kalau karoseri ini kan kompleks. Semuanya kan juga industri yang padat karya kita ini kan. Tapi gimana kan menjadi kunci dasar itu kan adalah teknisnya, bikin bus yang bener tuh seperti apa sih. Nah, itu dulu yang memang penekanan bapak saya di situ. Gitu. Nah, ini menyinggung masalah jatuhnya warisan yang harus diteruskan. Wah, bener kan? Banyak orang di luar sana Pak Yohan, nggak cuma Pak Yohan aja, atau nggak cuma saya aja, atau pewaris-pewaris lainnya yang sudah dilihat sama orang, oh karena warisan, emak tinggal meneruskan. Banyak orang kan mencibir seperti itu, padahal kita pun merasakan bahwa peninggalan atau untuk yang diteruskan itu nggak semudah kayak orang bilang, enak lo untung, udah dapat di awal, nggak perlu dari zero. Nah, gimana menurut Pak Yohan sendiri? Jadi kalau bahasa bapak saya itu begini, kita sebagai generasi pembangun, pencetus lah awal dulu itu, PR-nya itu mungkin ada 10 item PR. Tapi dengan berjalannya waktu, ada generasi kedua yang ikut terjun. Katanya kan dulu generasi kedua ini belum tentu cocok sama generasi awalnya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat
dari 10 PR dari generasi pencetus pendiri, sewaktu saya sudah terjun ini, PR-nya mungkin waktu itu bukan 10, mungkin sudah 20 atau mungkin 30. Bapak saya menghandle mungkin 70%, 80% dari PR itu, saya mulailah belajar menghandle 20% dari PR itu, 30%, 40%. Mungkin kalau sekarang PR-nya lebih banyak lagi, tapi bapak saya kan tadi saya sempat bilang kan, strategi perusahaan, manajemen strategi secara utuh, tetap bapak saya. Kalau operasional sehari-hari, kebanyakan memang di saya. Jadi PR-nya pun nggak berasa tambah banyak. Itu. Tambah banyak dan dengan PR-PR yang berubah-ubah setiap tahunnya, ya Pak ya, setiap bulannya. Tantangannya pun kan namanya sekarang zaman corona juga. Jadi kan juga secara bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita membuat inovasi-inovasi yang baru di masa-masa ini, itu yang lebih penting. Itu. Menyinggung corona nih, mumpung dibahas nih. Kan kita tahu ya, semua pengusaha dari perusahaan apapun itu pasti terdampak banget karena pandemi ini. Monggo Pak, mau diangkat dulu atau nggak apa-apa? Jadi terdampak lah ya, mau itu levelnya segimana pasti beda-beda. Di Karoseri Tentrem sendiri, dampaknya seberapa besar? Komitmen kita pokoknya tidak ada karyawan kita rumahkan. Dari awal kita selalu berkomitmen seperti itu. Tapi kita memang ada pengurangan jam ya, terus ada pengurangan hari kerja memang ya, tapi semangatnya adalah kita sudah sekian lama kita bersama-sama, maka ini masa susah memang iya, tapi ayo kita lewati bareng dengan sehat dan selamat tentunya. Dengan harapan apa? Susah kita tanggung bareng, seneng pun ayo kita sebagai keluarga besar Tentrem kita jalani bareng. Wow. Jadi kita tidak ada pengurangan karyawan sama sekali dari masa pandemi mau sampai sekarang, semua tetap aktif. Tapi kan banyak yang mangkrak Pak. Gimana solusinya? Apa memang masih ada bisnis-bisnis yang lain untuk menopang mungkin kerugian atau ini dari Karoseri Tentrem sendiri? Nah, kalau secara finansial memang kita lihat memang pasti kerugian itu nggak bisa terhindarkan ya. Jadi kita yang subsidi untuk operasi sehari-hari, tapi yang kita lakukan adalah semasa pandemi ini ya kita tata ulang dapur kita. Dengan harapan apa? Kalau nanti pandeminya pelan-pelan berangsur pulih, kita sudah lebih baik lagi, kita sudah lebih sehat lagi. Pemerintah juga nggak berhenti-hentinya untuk men-tracing, untuk memvaksin. Dengan harapan apa sih? Pandemi ini kan jangan sampai terlalu berkepanjangan. Kalau marketnya sudah pulih, harapannya pada saat itu kita lebih siap lagi daripada sebelum-sebelumnya. Itu yang strategi yang kita jalankan semasa masa pandemi ini. Gitu. Wow guys, kalian dapat ilmu banyak banget dari Pak Yohan, termasuk aku. Sebenarnya aku banyak ngambil dan nyerap ilmu saat ini dari Pak Yohan dengan perbincangan kita ini Pak. Dan wala, kalian tahu nggak sebenarnya yang spesial banget selain karoserinya, Tentrem ini adalah kopi tubruknya. Bener nggak Pak? Betul. Nah, meskipun kesini nggak bawa sasis, mau nongkrong doang, wajib ngopi bareng. Dan kopi spesial dari Karoseri Tentrem. Karena kopinya itu, sudah dijadi-jadi ini. Wah, kopinya monggo. Nah, Bu, makasih banyak. Oke, berarti ini kopinya ya Pak ya. Waduh, mantap. Silakan Pak, silakan. Yang tanpa gula, yang hitam putih. Wah, tanpa gula saya. Ya. Nah, begini. Oke. Wah, rebutan kopi nih. Rebutan tanpa gula. Ini kopi legend. Jadi kalau yang udah sering ke sini ya, ke Karoseri Tentrem, pasti udah paham betul. Kalau kesini suguhan wajibnya adalah kopi tubruk ala Karoseri Tentrem. Jadi kayak iklan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana rasanya? Wah, rasanya maknyos. Ayo kita lanjut lagi ya, bentar lagi ya. So guys, sekarang aku bakalan ngasih lihat kalian dalamnya dapur Karoseri Tentrem. Aku udah izin tadi sama Pak Yohan buat ngasih tahu kalian yang pada kepo ya. Dan buat belajar apa sih, gimana sih pekerjaan dari Karoseri Tentrem ini sendiri. Let's go. Jadi Pak Yohan, kita ini
lokasinya lagi ada di mana nih? Oke, kita siang hari ini, sore hari ini, kita lagi di divisi kerangka. Kerangka ini kan fondasi dasar dari sebuah bus. Jadi kalau bus ini sasisnya begitu masuk ke tempatnya kita bangunin kerangkanya. Kerangka ini nanti benar-benar nempel sebagai landasan dasar dari bus itu. Nah, seperti ini adalah kerangka yang sudah jadi. Nah, kelebihan kita, kenapa nanti kita lebih baik bikin di tentrem aja kan gitu kan? Adalah kita bisa bikin bus tanpa ada sasisnya. Kenapa kok seperti itu? Karena sekarang satu, sasis tambah lama tambah canggih. Electrical harus semakin canggih, semakin terjaga. Maka dari itu dengan kita bikin seperti ini, kita bisa tidak usah menunggu sasis, menghemat waktu. Secara safety kita lebih baik. Tidak ada ceritanya las-lasan itu kena ke kabel, kena ke sasis, kena ke selang-selang. Jadi jauh lebih aman. Dan karena kita sudah benar-benar body docking, kita jamin secara kepresisian, wah itu yang paling utama yang kita pegang. Seperti itu. Oke. Di proses ini kita mulai masuk ke divisi paneling namanya. Paneling adalah kulit-kulit dari bus ini mulai kita pasang satu persatu. Dari pintunya, dari kulit samping, dari bagasinya, rumah rodanya, pelatan kita mulai pasang di satu jalur ini. Jadi semua komponen yang kita bikin, kita sudah menggunakan teknologi yang memang kita jamin kepresisiannya. Nah, dari unit-unit ini kita bisa pertanggungjawabkan 1, 2, 3, dan seterusnya harus benar-benar sama. Itu adalah kunci yang memang harus kita jamin. Seperti itu. Coba dilihatin, Nak. Nah, gitu. Oke. Sekarang ini kita lanjut kemana lagi nih, Pak? Enaknya. Apa yang bisa diinfokan? Karena banyak yang jatuh sebenarnya. Oke. Nah, oke. Pak, ini stoknya kok oke, Pak? Jadi ini kita kan tadi saya sebutkan kita harus menjamin kualitas kita sama semua. Terus yang poin kedua, unit 1, unit 2, unit 3, unit 4 ini kan harus benar-benar kualitas sama, ukuran harus presisinya harus sama, ya kan? Contohnya seperti ini. Bagasi kita mau dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya benar-benar sama. Nah, yang menjadi kelebihan tentrem ada di sini. Pipa kita sekarang sudah ada namanya sendiri-sendiri. Jadi kalau begini, ini ada namanya TV. Berarti ini punya TV. Nah, terus setelah itu potongnya bisa aneh-aneh. Sudah ada lubangnya. Nah, ini sudah ada fungsinya masing-masing untuk apa. Dan juga sudah ada namanya. Jadi kita menjamin bahwa setiap part seperti ini, itu pun kita prediksi seperti apa, kita gambar seperti apa, kita desain seperti apa. Nah, kalau yang ini kan pengelasan roof. Roof itu kan pasti di posisi atas. Kalau kita ngelasnya roofnya langsung di unitnya, maka kita mengelasnya namanya las overhead. Jadi lasnya kebalik. Lah kita nulis saja kan nulis begini. Kita kalau nulis kebalik kan juga bisa. Pengelasan juga sama. Kalau kita ngelasnya posisinya ergonomis, posisinya di bawah, pengontrolannya bisa maksimal, hasilnya bisa maksimal. Tinggal kita bawa ke unitnya untuk dirangkai. Tapi kalau ini pengelasnya di sana, waduh, nanti kena tetesannya, kena apa udah susah. Nah, kelebihannya alat bantu kita nih semuanya bisa diputar. Nah, kalau bisa diputar, otomatis posisi orang dari workernya aman dan juga posisi pasti ergonomis. Kalau ini adalah hobinya bapak saya. Bapak saya tuh hobi bikin mesin. Jadi karena memang visioner dan memang background tekniknya cukup kuat, maka dari itu bapak saya nggak bisa gambar,
Tapi coret, kasih ke anak engineering, nih gambarin. Akhirnya hasil seperti ini. Nah, ini adalah roof dari Tentrem. Roof kita 1 lembar, langsung panjang berapapun, tidak ada sambungannya. Nah, kalau nggak ada sambungan, otomatis yang masalah pertama di roof yang paling bahaya adalah jangan sampai bocor. Tapi dengan kita 1 lembar langsung panjang, kemungkinan bocor ya moga-moga sudah sangat-sangat minim sekali. Nah, ini kita lagi posisi udah paling belakang nih guys, dari dapurnya karoseri Tentrem. Ada jembatannya. Oh, jembatannya jalan guys. Ini aku jalan guys. Wah, keren. Tak pikir ini mau buat kolam renang, Pak. Jadi banyak yang tanya. Wah. Kenapa sih kok kita punya jembatan ini? Jadi kan kita kebetulan punya 4 oven. Oven pertama, dasar, warna dasar, pernis, pernis. Jadi dari situ semua, kalau satu busnya ini kan harus melalui semua prosesnya. Dari warna dasar, dari cat dasarnya, sampai pernisnya. Maka untuk membantu manuver busnya tinggal naik ke platformnya kita ini. Platform ini yang bergerak kiri dan bergerak kanan. Nanti tinggal dari situ tinggal maju aja. Jadi nggak sampai busnya harus belok kiri, belok kanan, di mana spion belum ada. Driver juga pandangannya masih terbatas, malah lebih berbahaya. Itu. Let's go. Wah. Bismillah. Let's go. Woi. Hai guys, aku sudah di atas bersama Pak Yohan. Jadi platform ini fungsinya untuk memasang kaca. Tapi dengan kita punya platform yang bisa bergerak, maka pemasangan kaca bisa lebih maksimal. Karena ketinggian, sekali lagi ketinggian orang dengan ketinggian kacanya bisa pas. Nah, yang paling penting, mesin ini juga didesain sama bapak saya. Karena bapak saya kan hobi. Berarti ini Pak Tatang sendiri yang mendesain? Yang mendesain. Karena hobi untuk mendesain dan merancang sebuah alat bantu agar pekerja ini bisa bekerja lebih enak. Lebih aman juga ya Pak ya? Ya, Bu April turunin. Aku yang turunin, oke. Bismillah. Oh, keren. Udah seperti taman kanak-kanak kalau aku di sini. Sudah Pak? Oke. Mantap. Keren ya. Oke guys, sekarang aku bakalan kasih lihat dan ajak kalian, ini diajak Pak Yohan untuk lihat final touch-nya, alias bis yang udah hampir jadi, alias udah jadi sih, biasanya udah finishing ya, udah finishing. Kalian lihat ke sana ya. Utamakan keselamatan kerja. Nah, sebelumnya aku bakalan ajak kalian, ini mau dikasih lihat sama Pak Yohan ke terowongan bawah. Bawah apa? Bawah tanah atau bawah di bawahnya bis. Let's go. Guys, serius, vlog kali ini kalian bakalan banyak ilmu yang bisa didapat. Cut. Awas nanti pas balik itu duduk. Oh iya. Bismillah. Hati-hati, kepala.
Nah, kita dikasih lihat nih sama Pak Yohan nih. Jadi di sini kita melakukan inspeksi untuk underbody namanya. Jadi jangan sampai bus ini secara eksterior tok yang cantik, tapi dari bawah-bawahnya masih banyak problem-problem yang berpotensi untuk jangka panjangnya jadi masalah, seperti karat, seperti pelindungan dari kabel-kabel. Nah, kita mempersiapkan satu material yang memang untuk melindungi semua kabel dan semua komponen-komponen yang ada di bawah. Jadi dari sini semua kita bisa lihat setiap pengelasan, setiap dari pemasangan item-item yang sudah bener apa enggak secara underbody dari bus ini. Gitu. Dan habis dari sini kita baru ke final ininya ya Pak ya, finishing ya. Secara kecantikan, kebersihan gitu-gitu. Oke. Wow. Yuk, sekarang aku bakal ajak kalian ini dibolehin sama Pak Yohan untuk melihat interior dalam dari bis Prima Jasa ini Pak ya? Ya. Prima Jasa guys. Let's go. Oke, jadi bus yang sudah hampir finish ini kita lakukan pengecekan sekali lagi. Jadi dari form quality ini ada masalah apa aja, ada temuan yang tidak kesesuaian apa aja. Dari situ kita coba checklist, kita coba tata lagi masing-masing, kita sempurnakan lagi. Kalau memang sudah beres semua, tinggal ini tanda tangan, maka bus ini siap untuk dirilis. Jadi ini bus yang sudah mendekati ready, sudah rapi, sudah bersih, sudah kita pastikan semua fungsi-fungsi lampu, fungsi apa semuanya juga sudah maksimal. Jadi kangen Pak bikin bis lagi. Amin. Amin. Doain pandemi ini kelar ya guys. Nah buat kalian semua doain ya April bisa cepet bikin bis jadi tentrem lagi. Jadi kangen kan. Nih keren banget guys. Wah, aku mau kasih lihat kalian, belakangnya luas banget. Nah, jadi dia pintu belakang barengan sama smoking room. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 seat di belakang. Ini berarti total 60 ya, Pak ya? Total 58. 58 ya? Oh. Ulala. Oke guys, itu tadi April sama Pak Yohan udah ngajakin kalian buat muter-muter keliling di dapurnya Karoseri Tentrem. Nah sekarang nih sekalian sama penutupan, April mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton vlog dari Aprilia di Lestari. Jangan lupa seperti biasa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Komennya wajib yang sopan, baik, dan beretika. Karena tulisan kalian itu mencerminkan karakter dari diri kalian sendiri. Oke, sekarang sekalian penutupan, aku mau nanya ke Pak Yohan nih. Kira-kira, Pak Yohan, ya. Aku ada satu nih pertanyaan untuk closing. Kenapa sih kita harus memilih Karoseri Tentrem? Nah, kalau sekarang memilih karoseri itu kan sebuah pertanyaan yang susah. Dalam arti begini, investasi untuk beli karoseri itu nominalnya kan gede banget. Tapi kita harus bus ini balik modalnya kapan ya? Maka dari itu saya selalu ngomong, carilah memang produk yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Pilihlah saya. Kenapa kok pilih saya? Konstruksi harus bisa dipertanggungjawabkan. Tadi kan saya benar-benar ngomong kualitas. Saya juga ngomong, bapak saya hobi bikin alat bantu mesin. Ya, jadi dari situ otomatis kualitas yang pasti kita pegang, yang paling nomor 1. Yang nomor 2, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, bus ini juga harus memiliki konsistensi, memiliki kualitas yang sama semua.
Dan jangan sampai nanti ada bus yang satu yang bagus, yang satu kok jelek. Nah, pasti nggak boleh. Nah, paling penting juga tidak lupa adalah bus yang saya bangun ini memenuhi peraturan perundangan yang ada. Tidak ada lagi kan program pemerintah kan ada odol, overdimensi, overload. Nah, saya jamin bahwa memang produk saya ini memang memenuhi semua regulasi yang ada. Jadi dari situ pilihlah tentrem. Kenapa? Karena produk kita ini bisa kita pertanggungjawabkan secara kualitas, secara keamanan, secara kenyamanan juga. Jadi kalau tadi pesannya jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen. Kalau saya, jangan lupa pilih saya. Pilihlah karoseri tentrem, guys. Maksa ya. Oke Pak, terima kasih banyak. April mohon maaf kalau udah menyita banyak waktunya. Terima kasih juga. Jadi terima kasih udah kasih kesempatan untuk membuka dapur saya ini seperti apa sih. Sudah mau berkunjung ke Malang yang agak pelosok, belok ke arah Batu. Wah, tapi tanahnya harganya mahal sekali. Terima kasih sudah menerima April dan tim di Karoseri Tentrem. Insya Allah kedepannya makin maju. Amin. Dan doain Akas Green supaya bisa bikin Avante berikutnya. Amin. Gitu. Amin. Oke guys, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita berapa jam tadi di sini ya? Pak, 3,5. bohong banget. Orang aku dari jam 2 loh. Iya. Sekarang jam 4 setengahnya. 2 jam setengah. 2 jam setengah guys. Tapi memang ya, kalau mau pesen bis, nah 081 359 407 883 dengan Nugroho. Pak Nugroho, nanti kita catat di bawah ini ya. Jadi buat kalian yang mau pesen bis, langsung aja hubungi Pak Nugroho. Nomor teleponnya ada di sini. Tik 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 tik. Oke? Siap. Thank you. Minta foto dong. Ayo Pak. So guys, jangan lupa follow Instagram April di IG @apr_1904 karena banyak banget hadiah-hadiah menarik dari Karoseri Tentrem dan April. Juga ada satu kaos dari @ayonaikbis.com. Thank you for watching.